Yo, para Wiburbanners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Dan ya, sesuai janji gua gitu kan, kali ini gua mau bahas soal Miss Dragon, entitas naga tertinggi di seri Kage no Jitsurekusa dan satu-satunya makhluk yang sampai sekarang gak mati-mati gitu setelah duel sama Cheat. Dan ya berhubung lu juga pada minta bahas gitu kan, dan juga banyak yang nanya juga soal Miss Dragon, jadi ya bakal gue bahas lah soal Miss Dragon ini. Tapi sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tau dulu nih, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, kayak Isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya, kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan iya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, Miss Dragon itu adalah naga kuno dan salah satu dari makhluk yang jadi saksi dari perang manusia dengan Diabolos. Cuma ya pas perang sama Raja Iblis Diabolos, ya Miss Dragon itu nggak mau ikut campur lah, dan lebih milih nolep di hutan kabut, atau ya hutan yang dekat sama kediaman Kageno tuh. Nah, pertama kali Miss Dragon itu dinotis di LN volume 2 sewaktu Alpha ngebawa Rose ke markas Shadow Garden. Terus dinotis lagi di dalam gamenya ya kan. Dan terakhir di anime episode 20 sewaktu Alpha ngebawa Rose ke kerajaan Alexandria. BTW apa yang ada di gamenya ya itu canon tuh, atau original story, story asli. Karena autornya bilang sendiri gamenya itu adalah original story yang dia buat sendiri dan berhubungan langsung dengan light novel, manga, dan juga animenya. Jadi soal Miss Dragon ini lebih banyak diketahui di dalam gamenya karena ya ini adalah cerita masa lalu dari Shadow Garden sebelum jadi kayak organisasi besar seperti sekarang lah. Nah, bentuk Miss Dragon itu nggak perlu gue deskripsiin lah, karena ya lu bisa lihat sendiri gimana bentuk dari gambar yang gue kasih ini. Dan ya kalau ditanya soal gede, nggak ada yang tahu pastinya, tapi ya Cheat bocil itu cuma seukuran tanduknya Miss Dragon doang tuh. Nah, Miss Dragon adalah satu-satunya naga di dunianya Cheat gitu kan, di Isekai yang masih hidup. Sekaligus naga terkuat yang pernah ada, ditambah dia itu makhluk immortal yang nggak bisa mati. Nah, Miss Dragon itu punya kepribadian yang cukup arogan, mengintimidasi, dan ya serius lah. Mungkin karena hidupnya yang udah lama gitu kan, ditambah sama kekuatannya yang nggak ngotak, kayaknya wajar sih ya Miss Dragon punya perilaku kayak gitu. Tapi ya Miss Dragon itu juga suka tuh sama mereka yang tidak terintimidasi sama aura yang dia kasih. Contohnya kayak Seven Shadow atau Cheat yang sama sekali nggak terintimidasi gitu sama aura yang dia kasih. Terus ya kan, Miss Dragon itu juga suka ngejokes, tapi ya jokesnya jokes bapak-bapak, apalagi dengan suaranya yang berat dan nada yang serius, sumpah nggak cocok banget sih buat apa Miss Dragon ngejokes tuh. Terus waktu pertama kali ya kan Miss Dragon duel sama Cheat, dan ya bisa dibilang ya mereka imbang karena nggak ada yang mati dan terluka di situ. Miss Dragon ya menganggap Cheat itu menarik lah di pertemuan pertama mereka. Dan omongan Cheat yang cuni gitu kan di depan Miss Dragon itu dianggap lucu sama Miss Dragon, yang kayaknya nih ya Miss Dragon jadi cuni juga nggak sih karena ketularan Cheat, bisa jadi ya. Dan Miss Dragon juga respect tuh sama orang kayak Cheat yang punya tekad kuat buat mencapai tujuannya. Karena kan Cheat bilang dia belum bisa ngebunuh Miss Dragon, tapi dia bakal nyari kekuatan dan pengetahuan biar dia bisa membunuh Miss Dragon. Dan selain itu, Miss Dragon juga bijak tuh dari omongannya ke Seven Shadow waktu pertama kali mereka ketemu. Yang dimana Miss Dragon bilang, setiap individu pasti mencari kekuasaan mereka, kehormatan mereka, dan penghargaan atas yang mereka peroleh dengan kekuatan mereka sendiri. Makanya Miss Dragon itu respect banget ke Cheat karena ya Cheat bukan seorang munafik, dia mencari kekuasaan sebagai Fadil bayangan, kehormatan sebagai Shadow, dan penghargaan karena jadi karakter bayangan. Tapi Miss Dragon paling benci sama orang-orang yang korupsi, merusak alam demi kepentingan pribadi mereka, dan mengabaikan janji mereka, terutama kalau itu berhubungan sama kontrak. Karena di masa lalu, Miss Dragon itu punya kontrak sama Raja Alexandria pertama dan keturunan-keturunannya juga, yang dimana Miss Dragon bakal melindungi mereka, tapi dengan dua syarat. Pertama, dilarang merusak alam dan mengeruk SDA terlalu berlebihan. Kedua, keturunan Raja Alexandria itu wajib mencari kekuatan secara terus-menerus untuk membunuh Miss Dragon di masa depan. Nah, setelah beberapa ratus tahun, keturunan Raja Alexandria itu ya bukan rajanya doang sih, penduduknya juga itu ngelanggar semua kontrak itu. Mereka hidup mewah dengan merusak alam, terus juga ya
tidak mencari kekuatan lagi buat membunuh Miss Dragon, yang jadinya itu membuat Miss Dragon marah dan ngebantai kerajaan Alexandria dalam waktu 1 malam sampai nggak ada satupun orang yang tersisa di kerajaan Alexandria. Dan setelah itu ya kerajaan Alexandria terisolasi karena kabut Miss Dragon yang menutupi dan menghilangkan kerajaan Alexandria dari pandangan orang lain dan juga dari peta. Nah setelah beberapa ratus tahun kemudian ya kerajaan Alexandria ditemuin lah tuh sama Seven Shadow karena omongan ngasalnya Chet lah yang bilang di balik kabut tebal itu ada negeri bayangan tempat kita akan bangkit. Ya Chet ngomong gitu asal-asalan tuh dan ya awalnya mereka masuklah tuh kan ke hutan kabut dan ketemu sama Miss Dragon dan mereka ya belum dapat izin tuh dari Miss Dragon untuk memasuki kerajaan Alexandria. Tapi setelah Miss Dragon buat perjanjian sama Chet, Shadow Garden diizinkan buat masuk dan menempati kerajaan Alexandria yang menjadi basis markas utama dari Shadow Garden. Nah, isi perjanjian antara Miss Dragon dan Chet, ya Chet itu bakal jadi Raja Alexandria, tapi Chet harus membunuh Miss Dragon di masa depan. Tapi ya Chet sendiri nggak tahu nih sama perjanjian itu, bahkan ya dia nggak tahu kalau dia itu adalah Raja Alexandria. Karena pas Chet sama Miss Dragon itu buat perjanjian gitu kan, Chet langsung kabur aja tuh, nggak dengerin omongannya Miss Dragon, jadi ya Chet nggak tahu apa-apalah. Dan Shadow Garden juga nggak pernah cerita karena ya mereka semua mikir ya, kalau Chet pasti tahu apa yang terjadi. Lah kan berkat omongannya Chet mereka bisa nemuin kerajaan Alexandria gitu. Jadi ya mereka mikir kalau ya Chet udah tahu segalanya lah. Nah kan perjanjiannya Chet bakal membunuh Miss Dragon tuh. Tapi sampai sekarang Chet belum bisa membunuh Miss Dragon. Bahkan setelah dibombardir IM Atomic tetep aja itu Abah Naga kagak mati-mati anjir. Dan bukti keberadaan Miss Dragon itu masih ada adalah kabut yang mengelilingi kerajaan Alexandria. Di episode 20 lu lihat kan ada kabut tuh yang sebelum masuk kerajaan Alexandria, yang dimana kan si siapa Alpha sama Rose waktu pengen masuk kerajaan Alexandria ngelewatin kabut dulu tuh. Nah itu adalah kabut yang dihasilkan sama Miss Dragon, yang intinya selama kabut yang mengelilingi kerajaan Alexandria itu masih ada, maka Miss Dragon masih hidup. Dan ya kalau kabut itu hilang berarti ya Miss Dragon itu udah mati dan keberadaan Alexandria itu bakal tersebar ke publik. Dan ya gue yakin sih bakal jadi Atlantisnya Isekai. Ya bayangin aja gitu ya, markas Shadow Garden ada di situ, basis markasnya, sumber SDA melimpah di situ. Lu bisa bayangin kan bakal seheboh apa itu Isekai kalau sampai kerajaan Alexandria kebongkar. Nah, kalau soal kekuatan ya lu bisa bayangin lah, kalau IM Atomic aja nggak bisa ngebunuh Miss Dragon gitu kan, berarti dia adalah salah satu entitas tertinggi kayak Aurora, Elizabeth, dan juga Chet. Dan sebagai naga terkuat, Miss Dragon punya kekuatan fisik yang sama sekali nggak normal sama kayak Chet. Serangan Shadow Garden itu sama sekali nggak mempan. Bahkan IM Atomicnya Chet itu cuma ngasih goresan doang di sisiknya Miss Dragon. Lu bayangin yang Boshi no Shaikyo Sono Mimiki Zame Korezo waga Saikyo I am Atomic. Itu cuma ngasih goresan, Jo. Terus Miss Dragon juga punya imun mutlak ke segala jenis logam, termasuk mithril yang jadi bahan utama dari artefak. Jadi kalau Iris ya kan pakai artefak lawan Miss Dragon itu sama aja kayak ya elah, lu ngapain sih, Cok? Itu kagak bakal ngasih luka sama sekali. Jadi wah gila sih semua logam loh. Kagak ada yang bisa nembus sisiknya Miss Dragon karena ya imun mutlaknya itu. Jadi ya satu-satunya yang bisa menembus Miss Dragon adalah slime swordnya si Chet. Karena ya Chet kan nggak pakai logam, dia pakai slime. Terus semua indera yang dipunya sama Miss Dragon itu ada di batas nggak normal. Karena dari awal aja dia udah tahu ada Chet yang ngintilin Seven Shadow tuh. Yang dikira sama Chet ya mereka lagi tamasya gitu. Ternyata ya mereka lagi melawan Miss Dragon. Dan dari awal ya kan Miss Dragon itu udah tahu sama keberadaan Chet, yang bahkan Elizabeth aja gitu kan itu nggak bisa ngedetek keberadaannya Shadow. Dan sesuai namanya, Miss Dragon punya kekuatan kabut, yang dimana kabut yang dia keluarin itu bisa menutupi satu kerajaan sampai orang lain gak sadar kalau di situ ada kerajaan dan membuat kerajaan itu terhapus dari peta. Dan kabut yang dikeluarin sama Miss Dragon itu juga beracun tuh, bahkan ya bisa ngebunuh orang sekelas Beatrix gitu kan. Dan bisa ngasih ilusi kalau orang itu punya mental yang lemah kayak Iris. Dan yang bikin kabut Miss Dragon broken itu bukan soal racunnya, bukan soal ilusinya gitu kan, tapi kabut Miss Dragon bisa ngebuat monster di sekitarnya mengalami mutasi dan evolusi. Contohnya ya ketika pertama kali Shadow Garden itu kan mencoba mencari kerajaan Alexandria tuh, yang dimana di situ Seven Shadow itu ngelawan monster yang dimutasi semua. Terus pelatihannya Rose yang disuruh ngelawan monster-monster mutasi gitu kan. Jadi ya
Bisa dibilang Shadow Garden kuat karena ya lingkungannya udah dipenuhi sama monster-monster kuat juga. Dan karena Mist Dragon itu adalah naga dan ya dia juga punya sayap lah ya kan, udah pasti itu. Dan Mist Dragon itu bisa terbang tapi belum kelihatan secepat apa kecepatan penuh dari terbangnya itu. Tapi Seven Shadow menduga kalau Mist Dragon bisa terbang dengan kecepatan supersonic. Nah, kayak yang gue bilang tadi, Mist Dragon itu kan makhluk immortal tuh, dan itu dikarenakan sifat magic atau ya sifat sihir yang ada di dunia itu juga ada di dalam tubuhnya Mist Dragon. Jadi ya Mist Dragon adalah makhluk immortal yang gak bisa mati karena usia, penyakit, kelaparan, kehausan, keracunan, atau yang lainnya lah. Dan satu-satunya cara ngebunuh Mist Dragon adalah dibunuh tanpa menyisakan apapun. Tapi sayangnya ngebunuh Mist Dragon gak segampang itu. Karena kayak yang tadi gue bilang, dia punya imun mutlak ke segala jenis logam. Jadi senjata apapun yang pakai logam itu gak bakal guna di Mist Dragon. Terus dia juga punya ketahanan fisik nggak ngotak karena ya I Am Atomic Cheat aja yang mode serius ya kan. Yang pertama kali mereka ketemu itu cuma ngegores sisiknya doang. Dan menurut Mist Dragon, satu-satunya cara ngebunuh dirinya sendiri adalah pakai I Am Atomic Cheat di masa depan. Yang mungkin aja di masa depan I Am Atomic Cheat itu akan berkembang dan dia bisa meledakkan Mist Dragon tanpa menyisakan apapun. Kenapa ya kan? Karena kalau sampai ada bagian tubuh dari Mist Dragon yang kesisa, sisiknya aja nih yang kesisa, Mist Dragon bakal langsung auto regen lagi. Sama kayak Cheat, dia punya auto regen, tapi bedanya Mist Dragon gak bisa mengendalikan regennya itu. Jadi ya Mist Dragon bakal masih hidup selama masih ada sisa tubuhnya, makanya dia harus dibunuh tanpa menyisakan keberadaannya sama sekali. Dan kalau kita ngomongin sihir ya kan, kekuatan sihir Mist Dragon itu sama gak ngotaknya kayak Cheat. Dan bukan cuma sihir, tapi energi sihirnya juga sama gak ngotaknya. Karena ya dia bisa pakai sihir berskala gede kayak kabutnya itu tanpa berhenti sama sekali selama ratusan tahun. Yang berarti energi sihirnya udah nggak ngotak dan regen sihirnya juga sama nggak ngotaknya. Dan yang lebih ngeri lagi dari Mist Dragon adalah warna sihirnya. Di dunia Kage no Jutsu Rekusa, setiap individu pasti punya warna sihirnya masing-masing. Kayak Cheat yang warnanya ungu, Alpha yang warnanya kuning, Iris yang warnanya merah, dan yang lainnya. Dan setiap sihir itu pasti punya warna sendiri buat ngeluarin full power mereka. Contohnya, I Am Atomic harus pakai warna ungu. Sihir darah harus pakai warna merah. Dan yang lainnya lah, intinya kayak gitu. Nah, Mist Dragon itu punya semua jenis warna tanpa terkecuali. Sampai Cheat manggil dia dengan sebutan Rainbow Dragon. Dan beberapa sihir Mist Dragon yang sejauh ini diketahui adalah sihir Jigong Naga, maksudnya nafas naga, yang dimana Mist Dragon bakal nembakin laser dari mulutnya itu. Dan secara teori ya kan, sihir ini itu sama kayak I Am Atomic karena meledakkan energi sihir sampai ke tingkat atom. Terus sihir kedua adalah partikel sihir yang dimana Mist Dragon bakal nembakin beberapa peluru sihir dari sayapnya. Terus Mist Dragon juga bisa nembakin laser dari mulutnya secara beruntun tapi dengan tingkat kekuatan di bawah sihir nafas naga. Dan terakhir adalah Dragon Blast yang sihirnya mirip banget sama I Am Atomic, yang dimana ini adalah sihir ledakan energi sihir yang bisa menghancurkan satu kerajaan. Dan yang bikin mirip karena keduanya sama-sama ngeledakin energi sihir sampai ke tingkat atom. Jadi ya atomnya itu diledakin gitu loh. Dan itu ya sama kayak I Am Atomic. Yang untungnya pas Mist Dragon make ini ya kan, waktu lawan Cheat pertama kali itu diadu sama Cheat make I Am Atomic. Jadi ya keduanya ngadu sihir gitulah. Dan untungnya juga I Am Atomic Cheat waktu itu udah seimbang tuh ngelawan Dragon Blast-nya Mist Dragon. Walaupun ya Cheat masih bocil gitu. Kalau enggak ya itu Seven Shadow udah pasti musnah sih. Jangankan Seven Shadow, itu ya kan kediaman Kage no yang gak jauh tuh dari hutan Abyss ya kan, tempat Mist Dragon tinggal, gue yakin udah musnah itu kalau nggak diadu sama I Am Atomic-nya Cheat. Dan ya itu aja soal Mist Dragon yang merupakan naga terkuat di seri Kage no Jutsu Rekusa dan satu-satunya makhluk yang masih hidup setelah duel sama Cheat. Gimana menurut lo? Apakah video ini menarik atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.